Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Kampung Jepang. Pada hari ini saya akan menjelaskan, saya ingin memperkenalkan beberapa bagi teman-teman sekalian yang ingin belajar bahasa Jepang. Ada website yang bagus sekali yang mesti kalian cek ya. Di sini ada website namanya nhk.org. Ini ada homepage yang lagi saya buka ini sekarang ya, NHK World Japan. Nah, di sini di website ini dia memberikan pelajaran-pelajaran dalam bahasa Jepang yang dalam bahasa Indonesia. Jadi pas sekali mungkin bagi teman-teman sekalian, rekan-rekan semua yang lagi belajar bahasa Jepang ya, untuk bisa melihat website ini. Di sini juga ada banyak beberapa, di sini bisa kalian lihat, bisa kita lihat semua di sini. Di sini ada daftar pelajaran, terus huruf-huruf Jepang. Terus di sini juga kalian bisa download semua pelajarannya di sini. Oke, tanpa buang waktu lagi, mari kita. Oh ya, sebelumnya saya ingin ngasih tahu ke kalian bahwa saya harapin. Jadi sekarang ini kita bakal belajar bahasa Jepang. Cuman saya berharap untuk teman-teman sekalian di sini untuk sebelum kita masuk ke pelajaran untuk menghafal hiragana, katakana, dan kanji yang merupakan tiga huruf yang sorry tiga merupakan tiga jenis huruf yang dipakai di Jepang. Jadi saya harap kepada teman-teman semuanya itu untuk bisa menghafal terlebih dahulu ya. Ada banyak lah di informasinya di internet atau segala macam. Kalian bisa googling semuanya itu di internet. Oke, mari kita belajar sama-sama ya. Di sini, mari kita buka daftar pelajaran 1 yang masih gampang ya. Saya adalah Ana. Ana adalah mahasiswa asing dari Thailand. Hari ini ia berjumpa pendampingnya di universitas untuk pertama kalinya. Mari kita dengarkan. Halo para pendengar semuanya, saatnya kita memasuki program pelajaran bahasa Jepang dari NHK World Wow. Japan. Hari ini kita akan memulai pelajaran baru. Saya Novriana Dewi dan saya Ajiro Hadi. Oh, bisa kalian dengar kan? Di sini juga ada penjelasannya, radionya apa segala macam. Jadi kalian itu kalau mau belajar bahasa Jepang bisa dicek, tinggal di play di sini langsung belajar deh, gampang. Hari ini sebelumnya saya mau kasih tahu nih background saya ini seperti apa. Saya itu adalah Membusho angkatan tahun 2007 dan sudah lama di Jepang. Jadi dari tahun 2007 saya di sini. Jadi 2007 2020 berarti udah 13 tahun di sini ya. Dan sudah lulus. Mambuka Gaosho itu adalah sebuah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Jepang untuk anak-anak di seluruh dunia. Dimulai dari jadi dia banyak ya programnya, dari D1, D2, D3 dan segala macamnya. Nah, di situ nanti dia lah, kalian bisa Google sendiri mengenai beasiswa Mambuka Gakusho ini. Pokoknya intinya adalah jadi di kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengetahuan saya mengenai di bahasa Jepang, sekaligus juga untuk mengetahui sejauh mana saya mengerti tentang bahasa Jepang. Kita mulai dengan pelajaran pertama. Kita pakai materinya dari NHK aja ya, biar nggak usah capek-capek lagi buat cari materi. Sayanya juga lagi malas. Ya, kita buat videonya malas-malasan aja ya. Dimulai dari pelajaran 1. Saya adalah anak. Mari kita dengar percakapan mereka ya. Hajimemashite, watashi wa Anna desu. Hajimemashite, watashi wa
Anna desu. Oh, di sini ada naskahnya. Hajimemashite, watashi wa Anna desu. Hajimemashite, watashi wa Anna desu. Hajimemashite. Oh, di sini nggak ditranslate ya. Hajimemashite, saya adalah Anna. Di Hajimemashite itu adalah salah satu Hajimemashite itu adalah salah satu kata yang diucapkan ketika kita baru pertama kali ketemu dengan lawan bicara kita. Jadi misalnya kalau mau ketemu orang yang pertama kali kita ketemu bilangnya hajimemashite. Sebenarnya kalau ditranslate langsung ke bahasa Indonesia itu hajimemashite itu hajime itu pertama ya. Jadi tapi makna dalam percakapan ini adalah salam kenal. Kalau dalam bahasa Indonesia yang paling dekat, salam kenal, hajimemashite, salam kenal. Watashi itu adalah saya, dan wa itu adalah partikel yang ditempatkan sesudah subjek dalam kalimat Jepang. Perlu teman-teman sekalian ketahui bahwa dalam bahasa Jepang itu dia ususanannya adalah subjek, objek, lalu predikat. Oke. Wa, partikel wa. Dan sebenarnya dalam mungkin bagi teman-teman sekalian yang sudah belajar hiragana untuk h ini sebenarnya kalau hiragana itu dibacanya H, cuman kalau dipakai untuk partikel yang sesudah subjek ini dia dibacanya wa. Watashi ini kanji untuk saya ya, saya. Watashi wa ini katakana Anna desu. Dan untuk pembacaan ini kalau hiragana juga kan dibacanya D dengan su. Tapi kalau dalam bahasa Jepang dia nggak dibaca u-nya, nggak dibaca u dalam bagian su-nya itu. Jadi dia sebut des aja, des bukan desu, des. Hajimemashite, watashi wa Anna desu. Oke, kita dengarkan lagi. Hajimemashite, Sakura desu. Terus kalau untuk hajimemashite, kalau di lawan bicara kita bilang hajimemashite, kita jawabnya juga hajimemashite. Itu artinya juga salam kenal. Kalau di sini dia translate-nya hajimemashite aja. Tapi kalau saya sebagai translator, saya bakal translate itu salam kenal. Nah, Sakura desu. Nah, kalau di ini Sakura desu dia nggak pakai watashi wa Sakura desu. Nggak usah. Ini sama kan kalau di Indonesia juga kan. Halo, cukup langsung sebutkan nama saja. Tom, halo Tom, kayak gitulah. Oke. Selanjutnya haji ini dibacanya hajimemashite, Sakura desu. Terus yoroshiku onegai shimasu ini yoroshiku. Nah, ini kanjinya untuk ini dibacanya nega ya. Jadi onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Jadi buat teman-teman sekalian yang belum bisa baca hiragana katakana atau kanjinya juga bisa baca ininya aja ya, baca romaji atau alfabet. Kalau di sini translate-nya dengan senang berkenalan dengan Anda. Kalau menurut saya ya, yoroshiku onegai shimasu lebih dekat ke mohon bimbingannya ya, mohon kerjasamanya ya, mohon bantuannya ya, lebih ke kesana ya. Nah, dan jawabannya kalau di sini jawabannya kochira koso. Nah, kochira koso senang berjumpa dengan, di sini translate-nya senang berjumpa dengan Anda, kochira koso. Kochira ini sebenarnya kochira ini adalah bentuk sopan dari kata saya. Cuman kalau dalam percakapan sopan juga dia nggak pakai lah. Apa hanya dalam konteks seperti ini aja ya.
dalam konteks percakapan yang seperti ini aja. Yoroshiku onegaishimasu. Kochira koso. Koso. Koso itu artinya juga. Juga. Dalam bahasa Jepang itu untuk juga dia itu ada mo, watashi mo. Gampangnya gitulah. Watashi mo. Kalau di translate ke bahasa Jepang biasa ya. Watashi mo. Kochira koso. Nah, kalau sebenarnya kalau saya ya, yoroshiku onegaishimasu, kalau dibilang kochira yoroshiku onegaishimasu, sebenarnya normalnya semua bilangnya lawan bicara itu biasanya dibalasnya yoroshiku onegaishimasu lagi. Terus kalau misalnya lawan bicara kita adalah misalnya di bawah kita kayak junior kita, kalau dalam bahasa Jepang ini disebut kohai, dia itu bilangnya yoroshiku ne, yoroshiku ne. Itu sama mohon bantuannya juga ya. Yoroshiku. Oke, mari kita ulang ya. Jadi naskahnya itu はじめまして。私はアンナです。はじめまして。私はアンナです。はじめまして、私はアンナです。はじめまして、私はアンナです。Terus dijawabnya はじめまして、さくらです。はじめまして、さくらです。Dijawabnya kalau dibilang hajimemashite, dijawabnya hajimemashite juga. Salam kenal, dijawabnya salam kenal juga kan, sama lah seperti bahasa Indonesia. Terus よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。Salah. Mohon bantuannya ya, mohon kerjasamanya ya. Nah, dijawabnya bisa こちらこそ。 kochira koso. こちらこそ。 Kochira koso bisa dengan kochira koso atau yoroshiku onegaishimasu, bisa dibalas ulang dengan jawaban yang sama. Watashi wa Anna desu. Jadi di sini pelajaran yang penting di sini kalau ingin ketika kita berjumpa dengan lawan bicara yang pertama kali kita dengar, yang pertama kali kita yang pertama kali susah sekali. Kalau misalnya kita bertemu dengan orang yang pertama kali kita ketemu, kita bisa dapatkan lah, kalian bisa dapatkan ya. Jadi kalau orang yang pertama kali kita ketemu itu kita jawabnya kita mulai dengan hajimemashite, terus dijawabnya dengan hajimemashite. Dan kalau misalnya mau memperkenalkan nama berarti watashi wa masukin nama kamu, terus des masukin ya, watashi wa masukin nama kita, langsung kasih des. Ini untuk kalimat sopan ya. Kalau kalimat yang nggak sopan, terus cukup nama aja, nggak masalah sih. Tapi lihat lawan bicara dulu ya. Kalau misalnya lawan bicaranya adalah orang di atas kita atau senior kita, kalau misalnya dalam bahasa Jepang disebutnya senpai, itu harus pakai ya des ya, des. Terus onegaishimasu. Kurang lebih seperti itulah ya. Oke, kita menuju ke petunjuk tata bahasa. Kalau tata bahasa itu dalam bahasa Jepang disebut bunpo. Oke. A wa B des. A wa B des. A adalah B. Ya, betul. Nah, wa yang tadi saya sudah jelaskan ya, bahwa wa adalah partikel penanda topik. Partikel penanda topik, betul sekali. Jadi makanya wa itu diletakkan setelah subjek. Wa ini subjeknya. Ini dan des itu setelah B membentuk predikat. Nah, des pokoknya intinya des itu apa ya? Dia itu perlu ada di setiap akhir kalimat gitu. Gampangnya kalau di kita titik mungkin ya. Untuk mengetahui bahwa kalimat itu berakhir di sana gitu. Nah, jadi ini di dalam contohnya ini watashi wa Anna desu. Saya adalah Anna. Oke, kita lanjut lagi.
Karakter bahasa Jepang. Nah, di sini juga tadi sudah saya jelaskan bahwa bahasa Jepang itu juga punya 3 jenis karakter. Jadi ada hiragana, katakana, dan kanji. Jadi buat teman-teman semua ini yang mau belajar bahasa Jepang, kalian alangkah lebih baiknya untuk belajar hiragana dan katakana dan kanji. Nah, untuk hiragana itu dia untuk hiragana itu lebih ke digunakan untuk kata-kata yang aslinya dari bahasa Jepang sendiri. Nah, tapi kalau katakana itu dia untuk ditulis ketika mengadopsi ditulis untuk bahasa-bahasa dari kata-kata dari asing ya, adopsi dari asing. Nah, oke, dan kanji sendiri itu sebenarnya adalah dari Cina ya. Mereka adopsi di Jepang dan kalau saya itu karena mungkin sudah lama di sini, kalau kebanyakan hiragana jadinya susah bacanya. Sekarang itu dulu ya waktu pertama kali belajar bahasa Jepang, ketika pertama kali belajar bahasa Jepang dulu itu kalau ada kanji pusing, tapi sekarang sebaliknya, kalau udah bisa bahasa Jepang, kalau lihat kanji itu seneng, soalnya kita nggak perlu tahu cara bacanya, cuma kalau kita udah tahu artinya ya berarti udah cukup kan, karena kan tujuan dari baca kan supaya kita mengerti apa maksudnya. Oke. Sensei oshiete. Sensei oshiete. Nah, ini sensei oshiete itu sebenarnya artinya Pak Guru, Bu Guru, kasih tahu dong, jelasin dong. Nah, oke. Jadi sistem penulisan bahasa Jepang. Bahasa Jepang punya 3 jenis karakter, masing-masing punya peran sendiri-sendiri. Betul. Saat Anda menulis watashi wa anna desu, saya adalah Anna. Kata benda bagi saya, watashi ditulis dalam kanji. Betul sekali, ini yang tadi ya. Ini watashi. Nah, ini hafal ini. Watashi. Ini kanji untuk saya. Selanjutnya. Kata tiruan bunyi. Oke, bahasa Jepang adalah bahasa yang memiliki banyak kata tiruan bunyi. Onomatope. Tapi ya masih banyak. Sejumlah besar onomatope dalam bahasa Jepang berasal dari suara-suara yang dibuat oleh hewan hingga suara-suara yang mengungkapkan perasaan dijelaskan dengan audio. Kita coba baca lebih lanjut ya. Untuk pelajaran pertama, pong. Coba kita pencet. Loh kok pong. Sekarang saatnya untuk pojok kata tiruan bunyi. Aduh, kepanjangan deh. Pokoknya pong. Jadi pong itu bisa artinya bunyi dari suara kendang, pong 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 pong. Atau ketika kita apa sih namanya kalau begitu, kasih tahu pong pong pong, hey mau kemana gitu, pong pong pong. Kalau situasi yang kayak gini ya, pong. Karena saat pong pong itu kan dia itu saat kita melakukan pong pong itu kan tangan kita bergerak ya, dia seperti saat memukul kendang gitu, makanya suaranya pong pong kalau saat menyentuh orang ya, seperti itu. Oke, catatan si Anna. Saat menyapa, orang-orang saling membungkuk. Mereka jarang berjabat tangan. Ini halnya seperti di Thailand. Ini ya betul sekali. Jadi ini benar juga ya. Di Jepang itu dia itu kalau misalnya baru pertama kali ketemu orang, apalagi dalam bisnis juga ya, dia itu kalau ketemu menyapa itu, kalau saling menyapa itu dia membungkuk dan dia jarang berjabat tangan. Yang berjabat tangan mungkin hanya di Indonesia, mungkin di Amerika, di luar negeri ya.
Tapi kalau di sini kenapa ya, aku nggak tahu, nggak jelas gimana gitu kenapa, tapi memang budayanya kayak gitu. Di Jepang itu kalau ketemu orang, apalagi kalau misalnya ini ya, orang yang baru pertama kali ketemu gitu ya, eh, orang apa namanya, susah pokoknya. Bukan dia nggak jabat tangan, dia cuma bungkuk, hajimemashite, hajimemashite, watashi wa Anna desu, yoroshiku onegaishimasu, yang gitu ya. Oke, jadi cukup sekian untuk pelajaran pertama. Saya adalah Anna, watashi wa Anna desu. Jadi kalau misalnya kalian kalau misalnya kita mau mengatakan, mau bilang nama saya adalah nama saya adalah bla bla bla, kita hanya cukup dengan berbicara watashi wa bla 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 desu. Cukup isi nama kamu watashi wa, isi nama kamu desu. Itu kalimat sopannya ya. Oke, untuk kedepannya saya juga akan menjelaskan kita belajar bareng untuk pelajaran kedua, 3 dan selanjutnya ya. Kita gunakan materi yang ada di sini juga ya. Sebenarnya kalian juga bisa belajar di sini sendiri sih. Cuman ya saya juga untuk mengingat-ingat. Saya juga karena orang itu semakin mengerti ketika bisa mengajarkan kepada orang lain dengan benar. Cila. Oke. Jadi kalian juga bisa langkah lebih baiknya ya, kalian untuk sekarang itu udah nggak ada yang namanya tembok atau halangan untuk belajar bahasa Jepang ya. Jadi nanti untuk bahasa lainnya juga sama aja, kalian bisa cek-cek di internet. Sekarang itu udah zamannya informasi, jadi mudahlah sekarang, apalagi udah ada aplikasi segala macam. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan apa segala macam bisa tulis di komen di bawah ini, dan nanti saya bakal tulis linknya di deskripsi di bawah ini ya. Oke, cukup sekian untuk kali ini, bye bye.